sebagai wakil rakyat yang tinggal di kampung halaman atau di dapil, itu setiap saya membuka korden itu sudah melihat persoalan. Dokter itu prinsipnya tukang obati. Orang tidak akan lihat dokter gigi, dokter mata, dokter umum, dan sebagainya. Nah, karena orang melihat bahwa saya wakil rakyat, juga tidak melihat apakah DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 1, atau DPR. Prinsipnya ketika melihat ada masalah, itu mesti minta tolong kepada DPR. Sehingga saya sebetulnya mengalami pandemi itu tidak awal 2020, sudah cukup lama. Karena apa? Setiap hari rakyat bilang bahwa ijazahnya ditahan, kemudian juga listriknya dicabut dan sebagainya. Kemudian jadi ketika pandemi ini orang langsung sebelum ada perintah-perintah apa sampaikan bahwa Pak, Mas, kami ini lapar. Kemudian nasi kotak kita bagikan. Kemudian sembako kami kelangka, kemudian kita bagi sembako. Masker nggak ada, masker aib, masker mahal, kemudian kita bagi masker. Ya. Meskipun kalau kita bicara tentang dimensi peran DPRI dalam pemulihan ekonomi di tengah pandemi ini, tadi Pak Rahmat Gobel juga sampaikan, kita peran DPR dalam fungsi atau menurut fungsinya itu kan legislasi, kemudian anggaran dan pengawasan. Nah, jadi peran kita ketika kita mengesahkan Perpu nomor 1 2020 menjadi Undang-Undang 2 kemudian tahun 2020 itu artinya itu luar biasa, kita sangat dalam. Kenapa? Karena hak DPR yang selama ini menjadi andalannya menjadi hak anggaran itu langsung kita berikan kepada pemerintah kan gitu. Nah, ini kalau kita ngomong tentang dimensi hak anggaran dan hak legislasinya itu langsung kita berikan sampai tahun 2022. Nah, kemudian Komisi 6 itu relatif sangat terkenal. Komisi yang dengan mitranya perdagangan, BUMN yang tadi disebutkan, kemudian koperasi, UMKM, BUMN, persaingan usaha, dan sebagainya itu kita temanya sampai ketika itu kita nyatakan, ya kan, dengan Undang-Undang 2 2020 itu sampai sekarang tiap hari tema RDP dan rakernya itu membahas mengenai pemulihan ekonomi, karena kita ini kan ekonomi mikro, jadi kan gitu. Nah, kita terkenal komisi yang rapat-rapatnya itu maraton terus, ratusan yang kita bahas untuk kaitan dengan pandemi ini, kan gitu. Nah, termasuk ya perlu kami sampaikan itu kalau BUMN ini kan pengadaan vaksin, ya kan, meskipun distribusinya menjadi kewenangan daripada Kementerian Kesehatan, kan gitu. Nah, jadi karena konsep kita itu memang secara kesehatan harus clear dulu, ya kan. Setelah kesehatan clear dulu, maka pemulihan ekonomi itu akan mengikuti. Itu konsep yang kita bangun, kan gitu. Meskipun kita ini kalau bicara tentang kesehatan dulu, kadang-kadang kita merasa loh ini ekonominya nggak bergerak. Tapi itu harus dipahami. Makanya kalau tadi mengenai vaksin gitu kan kira-kira baru 31 juta lah, ya kan, yang divaksinkan kepada masyarakat. Dan kita juga punya peran untuk masing-masing anggota DPR itu ada 575 itu ya pasti membujuk dalam tanda petik juga pada masyarakat agar program itu
berjalan, karena ini mesti kita yakini bahwa dengan demikian itu nanti ekonomi akan tumbuh kan gitu. Nah, begitu juga kalau tadi kita sampaikan mengenai koperasi dan UMKM gitu, jelas kita punya andalan kemarin BPUM gitu kan, bantuan produktif usaha mikro itu juga kita dorong ya. Sebagai anggota Komisi 6 kita dorong agar itu bisa jalan dengan baik. Meskipun kita karena kondisi bahwa sekarang ini posisinya UMKM kita itu sudah remuk juga, itu akhirnya yang 2,4 kemudian sekarang menjadi 1,2 itu pun, itu akhirnya kadang-kadang dipakai oleh para pelaku UMKM itu untuk menutupi kebutuhan hidupnya. Jadi tidak untuk mengembangkan UMKM-nya, tetapi untuk beli sembako. Begitu juga dengan BUMN kita juga yang himbara itu juga cukup besar kontribusinya terhadap pemulihan ekonomi ini cukup besar. BRI, BNI, BTN, kemudian Mandiri kan gitu. Itu kan menjadi ujung tombak karena semua program pemerintah himbara ini kan sebagai salurannya, katakanlah yang tidak bisa kita abaikan ya kan gitu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan kalau di tingkat masyarakat ya program-program pemerintah pasti kita ini karena kita sudah komit dengan adanya Undang-Undang 20 itu semuanya kita mendinamisir lah gitu. Jadi kayak misalnya tadi yang di Kementerian Koperasinya gitu, kemudian BUMN-nya. BUMN itu hampir katakanlah banyak melakukan penugasan negara dan itu untuk kepentingan masyarakat. Perdagangan juga kita dinamisir agar ekonomi rakyat ini bergerak di perdagangan. Jadi makanya kalau kita lihat mulai kita juga membangkitkan pasar-pasar tradisional itu kan. Ini yang kita lakukan ya kan. Jadi itu